Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian hari ini? Nah, ini adalah pertemuan pertama kita. Jadi kalian pada video ini yaitu kalian akan belajar tentang seni budaya. Ya. Jadi sebelum kita mulai, perkenalkan dulu seperti istilah gini ya, tak kenal maka tak sayang. Jadi perkenalkan, di sini nama Bapak adalah Pak Widi ya. Nah, Pak Widi di sini itu mengajar pelajaran seni budaya. Jadi kalian selama setahun ke depan ini kalian belajar seni budaya itu akan diajar oleh Pak Widi. Nah, itu perkenalan singkat kita. Sebelum kita ke pelajaran, yang ingin Pak Widi ingatkan ke kalian, yang pertama, untuk buku catatan ya, satu buku catatan itu untuk satu pelajaran saja ya. Jadi misalkan pelajaran seni budaya, maka kalian harus memiliki satu buku catatan, tidak boleh dicampur dengan pelajaran lain. Satu buku untuk satu pelajaran, itu yang pertama. Dan yang kedua, untuk disiplin waktu. Jadi jika jam sudah menunjukkan pergantian pelajaran, misalkan ke SBK atau seni budaya, harus tepat waktu karena akan diabsen tiap pelajarannya. Ya, kalau kalian tidak disiplin waktu, itu akan mempengaruhi nilai kalian. Yang ketiga, untuk pengumpulan tugas itu juga harus tepat waktu. Jadi Pak Widi pada pertemuan awal ini Pak Widi mengingatkan terlebih dahulu untuk kalian belajar disiplin waktu. Ya, kalian sudah pendidikan sudah menginjak ke SMP, jadi bukan lagi SD. Jadi kalian harus belajar disiplin waktu. Ya, belajarnya juga gitu. Meskipun kalian belajarnya ini posisi daring, tapi Pak Widi diharapkan semuanya itu masih semangat belajarnya. Karena belajar itu bisa dari mana saja. Ya. Jadi manfaatkan waktu kalian itu dengan baik. Waktunya belajar ya belajar. Ya, bisa dipahami semua ya. Jadi itu untuk mengawali pertemuan kita. Kalau kalian sudah paham, bisa kita mulai pelajarannya. Silakan disiapkan dulu buku catatan dan LKS-nya. Silakan dibuka halaman pertama ya. Ada nggak yang kemarin sudah belajar? Nah, kalau ada itu bagus ya. Jadi meskipun belum dimulai, itu kalian harus biasakan membaca. Ya. Kenapa harus biasa membaca? Itu untuk melatih daya ingat kalian. Semakin kita sering baca, itu ingatan kita lebih tajam ya daripada kita nggak pernah baca. Nah, di bab 1 silakan kamu bisa dilihat di LKS. Di bab 1 itu kita akan belajar mengenal tentang menggambar flora, fauna, dan alam benda. Itu yang kita pelajari hari ini. Ya. Nah, dalam menggambar flora, fauna, dan alam benda, sebelum Pak Edi masuk ke pokok bahasan, yang perlu kalian ketahui ini itu yang pertama adalah gambar. Gambar itu apa sih? Kemudian setelah gambar, menggambar. Pengertian menggambar itu apa? Ya. Kemudian yang ketiga, objek atau model dalam gambar itu apa sih? Nah, itu yang kita bahas pada kesempatan kali ini. Ya. Kita mulai ke yang pertama dulu, gambar. Nah, gambar itu apa sih? Apakah semuanya bisa menggambar? Iya. Jadi gak ada alasan, Pak, saya nggak bisa gambar. Itu bukan alasan. Ya. Kalau kamu lihat di YouTube, ada banyak seniman ya di luar negeri sana, itu dia tidak punya tangan, nak. Tidak punya kedua tangan. Tapi dia itu bisa melukis. Pakai apa kira-kira melukisnya? Ya, pakai mulut. Jadi kuasnya itu digigit. Ya. Nah, kalau kita bagaimana? Kita memiliki fisik yang sempurna. Ya kita harus bersyukur ya. Jadi nggak ada alasan bilang, Pak saya nggak bisa gambar. Itu alasan saja. Nah, kembali ke pokok bahasan, gambar.
gambar itu apa sih? Gambar itu adalah hasil karya, ya, hasil karya yang dibuat oleh kita berupa hasil imajinasi atau gagasan kita yang kita tuangkan pada media datar atau media dua dimensi. Itu adalah gambar ya. Karya kita dari hasil gagasan atau ide atau imajinasi kita yang kita terapkan pada bidang datar atau dua dimensi. Artinya apa? Kita menggambar pada bidang datar ya atau rata ya, bisa kertas, buku gambar, kanvas ataupun tembok. Jadi itu maksud dari bidang datar atau dua dimensi. Itu gambar. Kemudian yang kedua ada menggambar. Kalau gambar itu hasil karya, kalau menggambar itu adalah kegiatannya. Jadi menggambar adalah sebuah kegiatan yang kita lakukan dengan cara kita menorehkan atau kita membuat coretan atau membuat garis atau menguaskan warna. Itu adalah menggambar. Ya, sebuah kegiatan yang kita lakukan. Jadi sebuah kegiatan yang kita lakukan dengan cara dari imajinasi kita atau gagasan ide ya, yang kita lakukan dengan cara menorehkan pensil, spidol ataupun cat pada bidang datar atau dua dimensi. Itu adalah menggambar. Jadi dari sini paham ya, apa itu gambar, apa itu menggambar. Nah, kemudian contohnya gini nak. Kalau kalian punya adik kecil, ya, usia kurang lebih TK atau sebelum menginjak TK, kalau kalian kasih krayon ke adikmu, kira-kira apa yang dilakukan? Ya, dia pasti akan mencoret-coret ya. Di mana itu? Kebanyakan di tembok. Jadi yang punya adik kecil atau yang pernah lihat anak kecil itu pasti rumahnya temboknya itu ada coretan. Kenapa seperti itu? Karena dia itu lagi berkreasi ya, lagi berkarya. Meskipun coret-coret di tembok, itulah namanya kegiatan menggambar. Ya. Meskipun gambar itu tidak punya makna, hanya coret-coret saja, tapi dia melakukan kegiatan menggambar. Itu ya, berarti dia berkreasi, berkarya. Nah, ngomongin tentang berkarya, kita lanjutkan. Kalau kalian lihat di LKS, nah, ada yang namanya objek atau model dalam menggambar. Ada dua. Yang sudah baca pasti tahu ya. Nah, yang pertama itu model atau objek secara langsung. Bisa kalian lihat ya. Nah, model atau objek secara langsung apa maksudnya? Yaitu kita menggambar dengan pakai contoh modelnya langsung di depan kita. Ya. Jadi kita menggambar dengan pakai contoh model aslinya di depan kita. Misalkan kita menggambar buah-buahan, maka kita pakai buah asli, kita taruh depan kita, kita gambar. Itu model atau objek secara langsung. Nah, yang kedua ada model atau objek gambar secara tak langsung atau tidak langsung. Artinya apa? Kita menggambar sama-sama menggunakan contoh gambar, tapi contohnya itu tidak real ya, tidak asli. Jadi kita pakai hanya berupa contoh gambar. Bisa misalkan kamu cari di internet dari HP, kemudian kamu contoh, kamu gambar. Itu berarti menggunakan model atau objek tidak langsung. Nah, yang cocok kita pakai kalau kita baru belajar menggambar, yaitu pakai yang kedua tadi, pakai model atau objek secara tak langsung. Jadi kita cari contoh di Google misalkan, yang mudah, kemudian kita contoh. Itu untuk mengawali kalau kita baru belajar menggambar seperti itu. Dari sini dapat dipahami ya. Jadi jangan pernah bilang kalau kita belum mencoba itu bilang langsung nggak bisa.
Jangan bilang seperti itu. Kenapa? Karena itu secara nggak langsung itu sugesti ke kalian, ke alam bawah sadar kalian. Kalian bilang kalau itu nggak bisa, pasti akan kerekam ke otak kalian. Otomatis apa? Ya kamu akan sulit mengerjakannya. Jadi kalau belum bisa, jangan bilang Pak nggak bisa, jangan gitu. Bilang gini, ya Pak saya akan coba. Bilang seperti itu. Ya, karena itu akan kerekam ke otak kalian, sehingga itu menjadi mindset pikiran kalian yang akan membuat motivasi kalian. Jadi kalau kalian, ya Pak bisa saya, akan saya coba, pasti akan bisa. Seperti itu. Itu pesan Pak Widi, diingat-ingat. Ya. Jadi mungkin hari ini sampai sini dulu. Pak Widi akan beri banyak materi supaya kamu tahu dulu, kenal dengan Pak Widi. Ya. Jadi next pertemuan yang datang kita akan belajar mengenai unsur-unsur dalam gambar. Ya, dibaca di LKS itu ada, tapi di LKS itu kurang lengkap, maka besok akan Pak Widi jabarkan secara lengkap agar kalian paham. Jangan lupa dicatat poin-poin penting yang tadi Pak Widi bilang, bisa kamu ulang videonya. Ya, jangan lupa kalian subscribe ya. Kemudian nanti kamu komen di kolom komentar dengan menyebutkan nama kelas absen. Ya, nanti Pak Widi lihat absen dari situ salah satunya. Ya, jadi sekian dulu pertemuan hari ini. Pak Widi akhiri, kalau ada kurang lebihnya Pak Widi mohon maaf. Pak Widi akhiri materi kali ini. Sampai ketemu pada next video. Selalu belajar ya. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.